Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Pada siang kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran di mata kuliah kita, mata kuliah studi hadis. Bersama saya Ahmad Biadi Busrul Besar. Teman-teman sekalian, mari kita buka agar pembelajaran kita menjadi lebih berkah dengan membaca doa dan bertawasul kepada para leluhur kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman sekalian, masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin? Pembelajaran yang kemarin kita membahas tentang perawi. Dalam suatu rentetan hadis ada yang disebut dengan sanad. Sanad merupakan sebuah rantai perawi yang meriwayatkan hadis. Nah, sanad inilah yang kemudian menentukan bagaimana kualitas suatu hadis. Masih ingat kan? Coba, hadis itu secara kualitas ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, yang ketiga adalah hadis dhaif. Ini kualitas ini ditentukan oleh status dari perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, untuk pertemuan pada siang kali ini, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas derajat perawi atau juga yang dikenal dengan maratibut ta'dil wal jarah. Pada pertemuan kali ini capaian pembelajaran secara umum adalah menguasai konsep metode, keilmuan substansi materi struktur dan pola pikir keilmuan Al-Quran hadis. Untuk CPMK-nya mampu menguasai konsep klasifikasi hadis, perawi dan model transformasi hadis. Dan sub CPMK pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang adalah mampu menjelaskan konsep klasifikasi perawi dan model transformasi hadis. Baik teman-teman, kita masuk kepada isi materi kita. Jadi suatu perawi, seorang perawi maksudnya, itu memiliki status baik atau status buruk. Dan nanti status itu akan mempengaruhi kualitas dari hadis yang dia diriwayatkan. Nah, ini disebut dengan marotib al-jarah wa ta'dil, atau kadang juga dibalik marotibut ta'dil wal jarah. Berarti adalah konsep yang menjelaskan komentar para kritikus hadis tentang seorang perawi, baik itu komentarnya adalah komentar baik yang disebut dengan marotib ta'dil, maupun komentar buruk yang disebut dengan marotib al-jarah. Komentar ini nanti biasanya menggunakan kosakata tertentu yang umum digunakan di dalam istilah hadis. Sehingga bukan komentar kayak di YouTube itu, bukan komentar kayak di medsos, bukan, tetapi menggunakan kosakata yang memang biasa digunakan di dalam marotib jarah wa ta'dil. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya share di Google Classroom, materi tentang tabel marotib ta'dil, teman-teman juga bisa mengakses itu di Google Classroom. Ini dia. Jadi ini adalah marotib baik, marotib atau derajat perawi status yang baik. Kita lihat di situ ada beberapa kosakata dalam bahasa Arab. Al-Saqun Nas, Al-Batun Nas, dan seterusnya. Total kosakata ini banyak sekali. Ini hanya sekedar contoh yang kita menggunakan konsep yang disampaikan oleh Imam Asy-Syakhawi. Ada 6 derajat, ada 6 level dari kualitas baik. Nah, yang pertama, yang paling tinggi itu adalah Al-Saqun Nas dan seterusnya. Yang kedua, Fulan la yus'al anhu. Ketiga dan seterusnya, dan yang paling banyak adalah yang nomor 6. Bagaimana status, apa nanti efek dari penggunaan kosakata ini dalam suatu periwayatan hadis?
4 derajat pertama berarti pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu statusnya diterima dan dapat dijadikan hujah. Artinya perawi dengan derajat yang berada di level ini membuat hadis tersebut bisa diterima dan dijadikan sebagai hujah. Biasanya akan disebut dengan sahih. Pada derajat kelima, hadisnya tidak dapat dijadikan hujah karena lafalnya tidak menunjukkan sifat dhabat. Tetapi hadis tersebut perlu diuji dengan sanad lain. Jika ada penguat, hadisnya bisa diterima. Jika tidak, mungkin tidak bisa diterima. Sedangkan derajat yang keenam, sebagian mereka hampir sama dengan derajat kelima. 5 dan keenam itu derajat yang butuh iktibar, butuh diperkuat oleh hadis lain, oleh jalur lain, oleh periwayatan yang lain. Biasanya nanti jatuhnya kalau ada perawi yang derajat kelima dan keenam itu akan berada di hadis hasan. Lalu berikutnya adalah tabel marotib al-jarah atau tabel status buruk. Karena perawi juga memiliki status buruk yang dikomentari buruk oleh para kritikus. Juga ada 6 level. Level yang pertama adalah ini level tertinggi. Tertinggi itu berarti paling buruk. Kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Keenam itu lumayan buruk, tetapi tidak terlalu ditolak. Apa yang terjadi dengan perawi ketika memiliki status yang berada di level marotib jarah atau status buruk? Maka hadis tersebut bisa dipastikan akan jatuh menjadi suatu hadis dhaif. Bahkan kalau perawi tersebut berada di level pertama atau kedua, level itu hadis tersebut akan benar-benar dianggap hadis yang mungkar. Karena saking dhaifnya, sangat lemah perawinya. 4 derajat pertama statusnya diterima. Maksudnya pertama dari bawah. Maksudnya 4 derajat pertama, status perawi tersebut akan membuat hadis tersebut menjadi dhaif. Sedangkan pertama dan kedua membuat hadis tersebut menjadi hadis yang mungkar. Mari kita lihat contohnya. Teman-teman masih ingat kita akan menggunakan penelusuran menggunakan website. Biar teman-teman tidak begitu kesulitan di dalam melakukan penelusuran. Bagaimana melihat status perawi. Memang ada 2 cara. Bagaimana kita mencari status perawi tersebut. Yang pertama adalah cara manual. Cara manual ini agak sulit ya. Karena kita harus menelusuri, membaca referensi-referensi derajat perawi. Yang begitu banyak dan berjilid-jilid. Tetapi ada cara yang mudah. Dan teman-teman kayaknya akan suka yang mudah ini. Yaitu kita menggunakan metode digital, kita maksimalkan pencarian nama website-website yang memang memberikan kita informasi tentang status atau komentar perawi tersebut. Kita kasih contoh. Aban bin Ishaq, seorang perawi hadis, Aban bin Ishaq. Ini kita menggunakan website hadisdbislam.com. Apa komentar ulama tentang perawi yang bernama Aban bin Ishaq? Ini contohnya adalah matruk fihi laban laisa bihi ba's. Nah, untuk Aban karena di dalam hadis ini contohnya innallaha azza wajal qassama bainakum akhlaqakum. Karena Aban ini merupakan seorang perawi yang memiliki status thiqah. Bisa kita lihat di komentarnya Abu Isa At-Tirmidzi, thiqah dan seterusnya. Meskipun ada perawi ada kritikus lain yang mengatakan laisa bihi ba's, oke, tidak masalah, tetapi ada ulama dan 3 bahkan di situ mengatakan Aban bin Ishaq itu orang yang thiqah. Karena itu maka status hadis innallaha azza wajal qassama bainakum akhlaqakum ini berada di dalam derajat sahih atau hasan karena thiqah. Jadi
Kita hanya bicara soal aban saja, yaitu perawi yang ketiga itu ya. Contoh lain yang merupakan perawi yang memiliki status buruk, misalkan Aban bin Fairuz. Aban bin Fairuz ini sama-sama nama Aban juga, tetapi lain orang. Statusnya sangat banyak di sini, tapi rata-rata memberikan komentar buruk kepada Aban bin Fairuz. Kita lihat di situ ada dhaif, matrukul hadis, dan kalau kita lihat di tabel yang tadi, ternyata perawi Aban bin Fairuz ini berada di derajat atau di marotib al-jarah, derajat yang buruk. Karena itu maka saya kasih contoh hadisnya, man iktasala yaumal jum'ah faqad ahsan wa man lam yaktasil fiha wa ni'mat fabiha wa ni'mat. Ini salah satunya diriwayatkan oleh Aban. Di situ ada sebelah kanan an Aban yang kemudian statusnya tadi matrukul hadis, menyebabkan hadis ini berstatus dhaif. Jadi secara garis besar, ketika nanti kita bagaimana melacak seorang perawi, melihat menemukan seorang perawi, kita gunakan website yang sudah kita pakai sebelumnya, lalu kita lihat statusnya, dan kemudian kita melihat di dalam tabel yang sudah kita dapatkan di dalam Google Classroom, kita lihat ini statusnya ada di tabel yang mana. Nah, di situ kita bisa menentukan status perawi tersebut, beserta juga kita bisa menentukan status hadis dari yang dia riwayatkan. Begitu teman-teman tentang maratibul jarh wa ta'dil. Ingat ya, untuk pertemuan yang akan datang, kita kasih tugas untuk teman-teman melacak status perawi yang sudah ditentukan, ada hadis dan perawi yang sudah ditentukan di Google Classroom. Nanti teman-teman silahkan mengakses, tugasnya sudah tersedia di sana. Nanti teman-teman tinggal melacak. Oke, dari sini status perawi ini saya coba ingin tanya nih sama teman-teman. Oke, berarti status perawi itu ada berapa? Hah? Ada status baik dan ada status buruk. Status baik itu berapa level? 6. Ada 6. Status buruk, oh bukan 5, ada 6. Status buruk itu juga ada 6. Status baik 6 level. 4 pertama menyebabkan hadisnya menjadi hadis yang sahih atau menjadi hadis yang bisa dijadikan hujah. 2 level berikutnya menyebabkan hadis tersebut hadis yang diiktibar. Artinya dia bisa dijadikan hujah tetapi butuh pendukung atau penguat dengan riwayat yang lain. Berarti biasanya yang saya sering melakukan, hadis yang kalau ada perawi di level keempat, kelima dan keenam, itu berarti statusnya hasan. Tapi kalau ada satu saja dari rantai perawi tersebut dalam sanad itu, kalau statusnya itu ada yang berada di derajat buruk, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Oke, mudah ya? Mudah. Semoga ini bisa diingat oleh teman-teman. Tugasnya silakan dikumpulkan di Google Classroom yang sudah kita tentukan. Pekan depan kita akan lanjut kepada tema yang lain, yaitu transformasi hadis, beserta dengan mengulas dan mereview tugasnya teman-teman. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa. Semoga ilmu kita bisa dijadikan sebagai ilmu yang berkah, bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Demikian dari saya sebagai dosen pada pertemuan kali ini. Tetap sehat teman-teman. Siap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.